Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya, dan sebentar lagi kita akan menunaikan qiyam Ramadan Masjid Raudhatul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah hidup berbahagia dengan senantiasa berpikir positif. Terutama adalah berpikir positif terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan sesungguhnya kalau kita belajar dari zikir yang kita baca setelah kita menunaikan ibadah sholat, itu adalah pelajaran yang sangat penting bagaimana kita senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau dibalik, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Subhanallah itu adalah ucapan pengakuan kita semua bahwa Allah itu maha suci dari celah, maha suci dari kekurangan. Karena itu Allah, yang keluar dari Allah itu adalah keputusan-keputusan yang terbaik untuk kita semua. Lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah pengakuan bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meski mungkin kita kurang sehat, rezeki kita mungkin ada yang kurang, bisnis kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi yakinlah bahwa rahmat dan nikmat Allah yang lain itu masih sangat banyak yang bisa kita nikmati. Karena itu kita mengucapkan alhamdulillah, selalu mengucapkan itu. Lalu kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan pengakuan kita bahwa Allah itu maha besar. Semua selain Allah itu kecil. Soal jabatan, soal harta benda, soal keduniaan itu kecil semua. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bisa baca para jamaah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Nanti kita renungkan bersama. Ayat itu berbunyi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi atau bisa jadi apa yang kamu benci, apa yang kita benci itu sesungguhnya adalah baik untukmu, untuk kita semua. Dan boleh jadi juga apa yang kita sukai, apa yang kita cintai itu sesungguhnya adalah buruk bagi kamu, bagi kita semua. Wallahu ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kita semua tidak tahu rahasia di balik apa yang kita alami itu. Dan karena itu jangan pernah berburuk sangka dengan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semua. Apakah yang terjadi pada kita itu baik atau yang terjadi pada kita itu buruk? Di dalam ayat yang lain para jamaah kita juga bisa temukan firman Allah yang berbunyi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, dan
akan kami uji kamu sekalian, kita semua ini, bisyari dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dan dengan sesuatu yang baik, dan dua-duanya itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Kata fitnah itu kalau dalam bahasa kita kan artinya buruk ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran kata fitnah itu salah satu artinya itu adalah ujian. Jadi kalau yang menimpa kita itu baik, itu adalah ujian. Sebaliknya kalau yang menimpa kita itu sesuatu yang buruk, itu juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Karena itu maka para jamaah, ada kalanya usaha kita itu sukses, ada kalanya gagal, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita diuji dengan sakit. Dan ayat tadi surat Al-Baqarah 216 tadi itu mengajarkan bahwa hidup ini memang sebuah misteri yang kita semua tidak tahu. Dan kalau kita sedang jatuh, ayat tadi itu mengajarkan supaya kita ini optimis menghadapi apa yang kita tidak sukai itu. Karena boleh jadi yang kita tidak sukai itu adalah baik untuk kita. Lalu kemudian pelajaran lain dari ayat tadi itu adalah supaya kita semua bertawakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak semua orang suka dengan datangnya bulan Ramadan, poso meneh, tangi bumi, sahur. Tapi bagi sebagian kita, sebagian besar kita, jamaah kita yang hadir hari ini, kita berhusnudzon, puasa itu meskipun berat, tetapi hikmah di balik puasa itu luar biasa. Ada buku misalnya judulnya Fasting Therapy, kalau mau dibaca itu tulisan orang luar dan non-muslim yang menulis tentang kehebatan puasa, puasa sebagai terapi, puasa sebagai obat. Dan kita juga menemukan ajaran kebaikan yang mengatakan berpuasalah kita, berpuasalah kamu sekalian, maka kamu dan kita semua akan sehat. Sumu tasihku, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat, akan menjadi sehat. Jadi dibalik kewajiban puasa kita ini terkandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Pelajaran keimanan, pengalaman keagamaan yang diajarkan kepada kita semua sangat luar biasa. Kita merasa di puasa ini tidak ada hari, tidak ada waktu yang kita buang percuma. Semua waktu dan hari itu kita manfaatkan untuk beribadah, beramal kebaikan. Karena kita didorong oleh sabda Nabi yang mengatakan wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci ini, kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di bulan suci ini. Bahkan sampai Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lalu mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, lalu mim itu satu huruf. Tapi kan tidak ada kita itu yang baca Al-Quran satu huruf saja, kan nggak ada. Misalnya nun selesai, kan nggak ada. Bahkan sebagian kita mungkin punya prinsip one day one juz, satu hari satu juz. Karena itu bisa dibayangkan bagaimana pengalaman keagamaan yang diajarkan Allah, yang ditanamkan Allah melalui ibadah puasa yang kita jalani ini. Meski mungkin berat, tapi kita yakin di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa banyak yang diajarkan Allah melalui ibadah Ramadan yang kita jalani ini. Karena itu apapun yang menimpa kita para jamaah, kalau itu buruk, maka optimis kita bahwa itu tidak selamanya akan terjadi pada kita. Dan kalau itu baik,
Maka jangan sampai kemudian kita bahagia dan kebahagiaan kita itu melampaui batas. Kemarin ada pemilu 14 Februari 2024 dan kita sebagai warga yang baik sudah menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Sudah terhitung sekarang siapa yang dapat kursi, siapa yang gagal dapat kursi, siapa nanti yang menang di Pilpres ini nanti akan diumumkan resmi oleh KPU tanggal 20 Maret. Kita tunggu saja, tapi berdasarkan hitungan awal sudah kelihatan siapa yang gagal, siapa yang sukses. Yang gagal jangan pesimis, harus tetap optimis, karena roda itu terus berputar. Yang sukses pun dipesankan jangan sampai bahagia yang melampaui batas. Karena kalau bahagia melampaui batas itu bisa jadi itu namanya istidraj namanya. Kalau dalam bahasa tafsirnya Zamakhsyari di tafsir Al-Kasyaf itu istidraj itu maknanya orang bisa diangkat, dalam bahasa Jawanya itu diululu. Bahasa Indonesianya apa itu? Diululu itu ya digunggung, gunggung. Jadi diangkat, kalau ia nggak tahan, ia terlena maka akan jatuh. Ya. Itu namanya istidraj namanya. Jadi diangkat, kalau dia berlebihan, lalu nggak tahan dengan godaan-godaan yang ada, dia akan jatuh. Jadi naik turun gitu. Nanti kita bisa baca para jamaah di surat Ali Imran ayat 140. Sahabat-sahabat Nabi itu juga sering mengeluh. Salah satu keluhannya itu adalah ketika ia mengalami kekalahan yang sangat dahsyat di perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi ketika kalah perang Uhud itu, sahabat-sahabat Nabi itu berkeluh kesah dengan mengatakan, wahai Nabi, mengapa kita kalah di perang Uhud? Bukankah agama yang kita bela itu benar? Dan bukankah bersama kami itu ada engkau, Nabi yang agung, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keluhan itu para jamaah itu kan seakan-akan berpikir negatif ya, tidak berpikir positif. Keluhan bernada pikiran negatif itu dijawab oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 140 itu. Iyam saskum korhun faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, jika kamu berkeluh kesah merasa di perang Uhud itu kalah, banyak yang luka dan banyak yang meninggal dunia, maka ingat dulu yang menang hari ini, yang menang di perang Uhud itu dulu kalah di perang Badar, dan kamu yang menang di perang Badar hari ini kalah. Karena itu hukumnya adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan yang namanya menang dan kalah, bahagia dan sedih, sukses dan gagal itu kata Allah nudawiluha. Nudawiluha itu bermakna kami pergilirkan gitu. Karena itu hidup itu seperti roda yang berputar itu, terus berputar. Di perang Uhud itu kamu kalah karena Allah itu ingin menguji. Wa ya'lamallahu alladhina amanu, siapa yang imannya sungguh-sungguh. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan perang Uhud itu ada beberapa sahabat Nabi yang meninggal. Allah ingin kasih kesempatan pada mereka untuk meninggal dalam keadaan syahid. Dan itulah rahasia tadi menang kalah itu. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya, yang berbuat zalim, yang selalu berpikir negatif tatkala yang menimpa dirinya itu sesuatu yang tidak enak. Padahal boleh jadi yang kita benci itu adalah baik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai itu adalah buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu maha mengetahui, dan kita ini tidak mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Karena itulah maka para jamaah melalui topik ini
kita diajarkan marilah senantiasa berhusnudzon, berpikir positif kepada Allah, keputusan-keputusan Allah, termasuk perintah-perintah Allah kepada kita semua, termasuk ibadah puasa yang kita jalani hari ini. Kita yakin meskipun ibadah puasa ini sangat berat, tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang kita akan raih sangatlah luar biasa. Walissaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua macam kebahagiaan, dan dia akan bahagia dengan dua hal itu. Yafrahuhuma idza fatara fariha bi fitrihi. Yang pertama adalah ketika kita berbuka, ketika kita berhari raya kita akan bahagia, pakaiannya baru, sumringah, senang, tersenyum, wajahnya berseri-seri dan lain-lain. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Dan yang kedua adalah ketika kita kembali kepada Allah, maka kita pun akan bahagia karena kita termasuk orang yang berpuasa, dan puasa kita dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.